Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi pendekatan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reza Anugrah Diwijaya, NPM 322. Kemudian anggota kelompok ada Meliza Stanti, NPM 330, Putri Mahardika, NPM 351, dan Nurfitri Buamona, NPM 359. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Kurikulum secara istilah berasal dari bahasa Latin curricule, yang artinya adalah jarak yang harus ditempuh seorang pelari. Dalam pandangan tradisional atau klasik, kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran di suatu sekolah. Lebih lanjut dijelaskan dalam konteks pendidikan nasional secara formal, bahwa kurikulum diartikan sebagai suatu rencana atau dokumen tertulis. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, kurikulum dianggap sebagai suatu rencana yang disusun sedemikian rupa dan digunakan sebagai pedoman untuk memperlancar proses pembelajaran. Lanjut ke pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai curriculum development atau curriculum planning atau curriculum design dapat diartikan sebagai sebuah perencanaan dalam kesempatan-kesempatan belajar yang tujuannya adalah untuk membimbing dan membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemudian menilai seberapa besar dampak perubahan yang telah terjadi pada diri siswa tersebut. Adapun pendekatan dapat diartikan sebagai sudut pandang atau titik tolak seseorang dalam suatu proses tertentu. Pendekatan di sini lebih menekankan pada usaha atau cara seseorang dalam menetapkan suatu strategi ataupun metode yang dianggap tepat. Kemudian dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematik, sehingga diperoleh hasil kerja yang lebih baik. Caswell menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum yakni sebagai alat untuk membantu guru dalam melakukan tugas mengerjakan bahan, menarik minat murid, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, melakukan pendekatan dalam pengembangan kurikulum merupakan hal yang penting, sebab pendekatan merupakan usaha ataupun cara kerja dengan memilih dan menggunakan metode atau strategi yang tepat. Kemudian diikuti dengan langkah-langkah pengembangan secara sistematis, dengan tujuan untuk memperoleh kurikulum yang lebih baik. Terdapat dua pendekatan kebijakan pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan administratif atau administrative approach dan pendekatan akar rumput atau grassroots approach. Pendekatan administratif juga disebut dengan pendekatan top-down. Hal ini dikarenakan pengembangan kurikulum datang dari inisiatif para pemegang kebijakan pendidikan, seperti Menteri Pendidikan, Dirjen Dikdasmen atau Kepala Dinas Pendidikan. Pada pendekatan administratif menggunakan sistem garis komando, di mana hasil pengembangan kurikulum diberikan untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Karena kegiatan ini menggunakan sistem garis komando, pendekatan ini juga disebut dengan line staff model. Adapun prosedur kerja pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan administratif, yaitu yang pertama, membentuk tim pengarah untuk bertugas dalam menyiapkan rumusan falsafah, tujuan umum pendidikan, dan merumuskan konsep dasar serta garis-garis besar kebijakan. Yang kedua, membentuk tim kerja yang bertugas menjabarkan rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Yang ketiga, kurikulum yang sudah selesai disusun oleh tim kerja selanjutnya diserahkan kepada tim perumus untuk direvisi. Dan yang terakhir, menyebarluaskan kurikulum yang telah disusun dan memerintahkan untuk diterapkan ke sekolah-sekolah. 2. Grassroots approach, yang biasa disebut dengan pendekatan bottom up, adalah pengembangan kurikulum dari bawah ke atas, di mana pengembangan kurikulum ini datang dari inisiatif para guru sebagai
implementator yang selanjutnya disebarluaskan ke lingkungan yang lebih luas. Pendekatan akar rumput lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum. Hal ini dikarenakan sifat yang dimilikinya, yakni inisiatif dari para guru itu sendiri. Walaupun dalam skala yang terbatas, pendekatan ini juga memungkinkan digunakan pada pengembangan kurikulum baru. Selanjutnya, adapun prosedur kerja pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan grassroots, yaitu yang pertama, guru menyadari kehadiran masalah dalam kurikulum yang berlaku, seperti ketidaksesuaian strategi pembelajaran yang mengakibatkan motivasi belajar peserta didik berkurang, dan lain sebagainya. Guru memahami dan menyadari kehadiran masalah dalam kurikulum tersebut merupakan kunci dari keberlangsungan grassroots approach. Yang kedua, yaitu mengadakan refleksi yang dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Misalnya dengan membaca buku, jurnal hasil penelitian, atau mengkaji sumber informasi lain, misalnya melacak sumber-sumber dari internet, atau melakukan diskusi seperti melakukan wawancara dengan siswa, orang tua, atau sumber lain. Langkah yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan hasil kajian refleksi tersebut. Selanjutnya, guru melakukan pemetaan tentang berbagai kemungkinan munculnya masalah dan cara penanggulangannya. Langkah yang keempat yaitu menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Kita bisa memilih kemungkinan yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, merencanakan apa yang seharusnya kita lakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Langkah yang kelima yaitu mengimplementasikan rencana yang telah dibuat dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan hingga terpecahlah masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan. Langkah ini sangat penting dilakukan sebagai bahan publikasi dan diseminasi sehingga kemungkinan dapat dimanfaatkan dan diterapkan secara luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dari sudut pandang pengorganisasian isi kurikulum. Menurut Zainal Arifin, organisasi kurikulum adalah rancangan suatu pengalaman dan pengetahuan baku yang berfungsi untuk mengetahui kompetensi peserta didik yang telah ditetapkan. Pendekatan dari sudut pandang pengorganisasian isi kurikulum terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan mapel atau subjek, pendekatan interdisipliner, dan pendekatan terpadu atau integrated, yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan mapel atau subjek. Pendekatan subjek menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum yang bersifat perencanaan dan penguasaan bahan serta proses dalam mata pelajaran. Di dalam pendekatan subjek terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan pertama, siswa belajar tentang bagaimana cara memperoleh dan menguji fakta-fakta yang ada. Pendekatan kedua, merupakan respon dari perkembangan masyarakat yang menginginkan model pengetahuan yang komprehensif. Yang ketiga, pendekatan ketiga, kegiatan belajar mengajar ditekankan pada kegiatan membaca, menulis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan subjek. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan melatih siswa untuk menggunakan ide-ide serta proses penelitian. Yang kedua, menggunakan metode ekspositori dan inquiry. Yang ketiga, terdapat organisasi isi dalam pendekatan subjek, yaitu correlated curriculum, unifit, dan problem solving curriculum. Yang keempat, bentuk evaluasinya bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Yang kedua, pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan perpaduan sejumlah mata pelajaran yang memiliki kesamaan dalam ciri-cirinya dan menjadi suatu bidang studi. Contohnya, IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Dalam pengembangan kurikulum, pendekatan interdisipliner terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan Broadfield,
yaitu pendekatan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan agar siswa mampu memahami ilmu pengetahuan. Contohnya, banyak sekolah kelas rendah mengajarkan IPS dengan tema lingkungan rumah. Kemudian, guru meminta siswa untuk menggambar peta letak rumah dan menyebutkan komponen-komponen yang ada di lingkungan rumah, seperti penjual sayur, tukang pos, ibu yang mengurus rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan kurikulum inti. Pendekatan kurikulum inti diberikan berdasarkan masalah sosial maupun personal untuk dipecahkan dengan menggunakan bahan dari beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan masalah tersebut. Contohnya, siswa bisa menjadi warga negara yang baik, maka diberikan mata pelajaran yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang ketiga, pendekatan kurikulum fusi. Pendekatan kurikulum fusi menyatukan dua atau lebih mata pelajaran tradisional menjadi suatu bidang studi baru. Contohnya, penggabungan antara biologi dengan fisika menjadi biofisika. Yang terakhir, pendekatan terpadu atau integrated. Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang memadukan seluruh bagian dan indikator dalam suatu kurikulum untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendekatan terpadu, terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan sentralisasi, yaitu menggunakan sistem komando atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan bawahnya. Yang kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan ini menggunakan sistem pendekatan dari bawah, yaitu guru sebagai pengembang kurikulum di tingkat sekolah. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjukkan pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum dalam sudut pandang ini pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada tujuan, yang mengandung maksud bahwa penyusunan kurikulum didasarkan pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara jelas, mulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan internasional, tujuan mata pelajaran, sampai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi pada bahan ajar, mengandung maksud bahwa penyusunan kurikulum didasarkan atau sangat menitik beratkan pada bahan ajar atau materi pelajaran yang dapat diajarkan, di mana tujuan dapat ditentukan berdasarkan bahan ajar tersebut. Dan yang ketiga yaitu pendekatan yang berorientasi pada kegiatan belajar mengajar, menitik beratkan pada cara siswa belajar serta cara dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar siswa menguasai keterampilan untuk mengetahui pengetahuan.